Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Rosi Rosia desu. Yogyakarta Muhammadiyah Daigaku no Nihongo Kyuku Gakka no Kyoshi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Ofisu Bijinesu Nihongo atau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Jepang untuk bisnis. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mengenai Hokoku Renraku Sodang, laporan, menghubungi, dan berdiskusi. Dewa, hajimemashou. Ayo kita mulai. Dalam bisnis Jepang, ada hal yang paling penting yang harus dipelajari, yaitu Horenso. Horenso sendiri berarti bayam. Bayam merupakan sayuran yang sangat bergizi. Sehingga Horenso pun merupakan hal yang sangat bergizi dalam dunia bisnis Jepang. Horenso merupakan singkatan dari Hokoku, Renraku, dan juga Sodang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, berikutnya silahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara laporan yang tepat? Silahkan minasan pilih. A. Berbicara sesuai dengan mulai dari kesimpulan. B. Semua dibicarakan secara urut dari awal. C. Tidak membicarakan isi yang jelek. Yang kedua, mana yang tidak memerlukan untuk menghubungi atasan? A. Langsung pulang. B. Terlambat. Yang C. Sakit kepala. Nah, silahkan nanti minasan untuk menjawab soal berikut. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian Horenso. Horenso merupakan kependekan dari Hokoku laporan, Renraku menghubungi, dan juga Sodang diskusi. Hal ini merupakan hal yang paling fundamental di bisnis Jepang, terutama di dalam kantor. Kita pelajari pentingnya Horenso digunakan dalam situasi yang seperti apa? Yang pertama mengenai Hokoku atau laporan. Laporan kita biasanya harus selalu laporan ketika kita mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, simpulkan isi laporan. Yang kedua, sebelum minasan membuat laporan, tanyakan kondisi atasannya, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Yang ketiga, berbicara dari mulai simpulan, jangan ya dari hal yang bertele-tele. Yang kemudian, laporan mulai dari hal yang buruk, bukan hal yang baik ya. Jadi sebelum laporan, minasan harus mulai dari hal-hal yang terlebih buruk, mulai dari hal yang buruk dulu ya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan beralih ke slide 6, yaitu tentang Renraku atau menghubungi ya. Oke. Nah, pada saat terlambat dan tidak masuk kantor, hubungilah melalui telepon ke kantor 10 menit sebelumnya. Tentu saja pada saat tidak tepat waktu datang ke kantor atau tidak akan masuk ke kantor karena sakit, dan juga pada saat tidak akan datang tepat waktu untuk pertemuan janji atau untuk kegiatan lain yang tidak bisa datang tepat waktu. Pada saat langsung pergi ke tempat selain kantor atau langsung pulang dari tempat selain kantor dari rumah, misalnya pergi ke tempat klien, disebut dengan choko. Jadi dari tempat klien langsung pulang ke rumah disebut dengan choki. Ada kalanya ketika kita berkunjung ke tempat klien melebihi jam kerja sehingga boleh langsung pulang ke rumah, tetapi tetap harus menelepon ke perusahaan. Pada saat mengubah rencana, pada saat mengubah jadwal, tempat dan waktu yang berhubungan dengan pekerjaan, segera hubungi pihak-pihak terkait karena akan mengganggu orang banyak apabila tidak dihubungi. Pada saat akan pergi keluar, tentu saja harus menghubungi atasan apabila akan pergi menemui klien, keluarga untuk pergi ke bank atau keluar sebentar. Kemudian sampaikan pula kapan akan kembalinya. Yang ketujuh, poin penting dalam menghubungi,
Yang pertama, menghubungi harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan disampaikan kepada lawan bicara yang tepat. Akhir-akhir ini semakin banyak kasus yang tidak langsung menghubungi atasannya, tetapi menghubungi rekan kerja atau teman yang lebih mudah untuk dihubungi oleh kita. Hal ini merupakan hal yang tidak baik. Menghubungi harus langsung menghubungi atasannya. Kedua, menghubungi disampaikan dengan singkat dan padat. Pada kondisi seperti ini, yang harus disampaikan adalah terlambat dan berapa lama keterlambatannya. Tidak perlu menjelaskan karena kesiangan, jam berapa bangunnya, dan lain-lain. Karena akan memakan waktu lawan bicara. Yang kedelapan adalah diskusi. Yang berikutnya adalah diskusi. Apabila ada hal yang mengganjal, langsung diskusi. Bagaimanapun mengganggu orang lain, pada saat ada hal yang memungkinkan terjadi masalah, langsung berdiskusilah dengan atasan atau orang sekitar. Jadi jangan hanya difikirkan oleh diri sendiri karena tidak akan menyelesaikan masalah. Pada saat berdiskusi berdiskusi, pilihlah waktu yang tepat karena semua orang pasti sibuk, sehingga sulit untuk meminta waktu berdiskusi dengan atasan atau rekan kerja. Pada waktu seperti ini, berdiskusilah melalui email. Sebelum berdiskusi, cobalah memikirkan sendiri solusinya. Hal yang paling penting tentu saja lebih baik berdiskusi. Tetapi apabila hanya bertanya bagaimana ya? Atau sebaiknya bagaimana ya? Maka lawan bicara akan memerlukan waktu untuk memikirkan jalan keluarnya. Sebaiknya kalian mengumpulkan, saya sih berpikirnya sebaiknya seperti ini. Menurut Anda bagaimana? Untuk hal ini, kalau begini bagaimana? Antara A dan B, kira-kira lebih baik mana ya? Dan lain-lain. Agar ada manner saat berdiskusi adalah dengan memberikan topik yang lebih mudah dijawab oleh lawan bicara. Jadi tidak hanya menanyakan, kalau gini bagaimana ya? Misalnya seperti itu. Oke. Itu minasang, sekian penjelasan dari saya mengenai Ho Renso atau Hokoku Renraku Sodang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dewa, karedewa arimasu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamata tsugino video de.